Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Toyota All New Rush G tahun 2019. Mobil ini pesanan Pak Rahmat dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang kami dapatkan mobilnya di daerah Bogor. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, kami carikan mobilnya sampai dapat. Kami juga bisa ada jasa inspeksi, misalnya Anda punya target sendiri, Anda butuh ditemani saja dengan tim kami juga bisa bantu. Selain itu juga kami bisa bantu modifikasi, misalnya Anda punya mobil tidak mau dijual, hanya mau dirapihkan atau dimodifikasi, kami juga bisa bantu rapihkan dan modifikasi sesuai permintaan Anda. Selain itu juga kami ada unit ready yang kami jual, mobilnya semuanya hasil bangun, hasil modifikasi dari kami. Jadi mobilnya sudah rapi yang kami jual. Anda bisa cek di profil YouTube kami, di situ ada video unit ready. Selain itu juga kami bisa pasarkan mobil Anda. Misalnya Anda mau jual mobil, kami review di channel ini bisa. Silakan kontak kami ada di sini. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Rahmat dari Mataram. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, biasanya ada yang perlu dirapihkan di mobilnya. Wajar, namanya juga mobil bekas dipakai. Ada lecet di bodi, kemudian harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki biasanya. Kemudian mobilnya kotor banget, harus di salon. Sudah waktunya ganti oli. Kemudian pajaknya mati biasanya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim kepada pemesan juga bisa. Jadi sebelum dikirim kepada pemesan, kita rapikan dulu mobilnya. Jadi terima beres. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, masih bagus sekali. Dan untuk bumper depan ini masih ori catnya, tidak ada belang, kondisinya juga baik, tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan utuh, grillnya masih baik kondisinya, emblemnya masih baik kondisinya. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Hanya jika kita lihat secara detail di bagian add-on bumper, nah di bagian bawah ada lecet. Ini bisa dicat ulang bagian ini saja, paling sekitar 500.000 ya, hitungannya satu panel, satu bumper. Masih original catnya untuk bumper depan ini. Kemudian untuk fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 66,2 mikron, masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih ori two tone polish, kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih ada di samping-samping. Untuk jenis velg chrome seperti ini, jika ingin mulus total ke spesialis velg, ada alatnya. Tapi memang mahal, repair satu velg itu 200.000. Tapi overall tidak ada pecah parah ya, enak dilihat. Yang penting tidak pecah dan tidak retak. Kemudian untuk produksi ban di tahun 2019, masih bawaan dari pabrikannya. Saya akan ukur ketebalan bannya. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2019 layak dipakai. Ketebalan juga masih di 8,06 mm. Masih bagus sekali. Mobil ini memang kilometernya sangat rendah sekali. Jadi ban masih tebal itu jelas masuk akal, karena mobilnya saja jarang dipakai. Untuk masa pakai sampai 5 tahun belum expired. Jadi bisa dipakai 2024 ini. Akhir tahun masih bisa dipakai. Inner fender bagian kanan utuh. Dan untuk
Kampas rem bagian depan kanan masih tebal, layak dipakai. Fender depan kanan ada beberapa baret di bagian ini, luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang satu fender. Untuk add-on body kitnya semuanya masih baik, warnanya masih cerah. Kemudian emblem dual VVT-i utuh, spion bagian kanan kondisinya baik, mikasen utuh, dan untuk pilar-pilar kondisinya baik dan rata-rata masih ori. Atap, pilar, dan untuk fender ini juga masih ori catnya. Masih di bawah 100 mikron, itu masih ori. Tapi jika ingin dicat ulang hitungannya satu panel 500.000 seperti bumper depan. Tapi lecetnya sedikit ya. Artinya tidak ada pecah parah. Jika ingin mempertahankan cat orinya ya tidak usah diperbaiki. Bagian atap tidak ada bule, antena utuh, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan sama produksi di tahun 2019. Kemudian ketebalannya hampir sama rata dengan depan, masih di 7-8 mm ya. Ini 7,37 mm. Tapi untuk ban belakang ini fisik beberapa ada sedikit yang retak. Untuk ketebalan sih masih baik ya. Hanya mendekati expired. Jadi wajar jika ada retak-retak tipis di bagian samping. Harganya untuk ban GT radial seperti ini 21565R16 profilnya sekitar 900.000. Jika permintaan pemesan mau diganti ban belakangnya, bisa kami bantu. Kemudian velg bagian belakang kanan sama, catnya masih original dan tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih memang ada beberapa di samping-samping. Yang saya jelaskan tadi masuk ke spesialis velg. Hitungannya tadi jika ingin diperbaiki, pengalaman saya kemarin bawa velg BBS RS itu 200.000. Repair satu velg. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, rata-rata semuanya masih pada ori catnya. Pintu belakang kanan sama kondisinya baik, rata-rata semuanya masih ori. Kemudian bagian sidecars ini juga kondisinya baik. Dan untuk detail karet-karet pintu semuanya utuh. Karet balon utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian driver tidak ada pecah parah, kondisinya baik. Hanya jamur bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 65,0 mikron. Sama, masih ori. Karet balon bagian pintu driver kondisinya utuh. Saya akan buka. Semuanya ada titik pabrikan seperti ini. Jadi mobilnya jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, sealer pintu, semuanya utuh. Bahkan catnya juga masih original. Nol spet, belum pernah dicat ulang. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Emblem semuanya komplit. Bagasi belakang ini juga sama, catnya masih ori. 73,9 mikron. Haimon stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri sama utuh. Bumper belakang ini juga masih ori catnya. Kondisinya tidak ada pecah parah, hanya di bagian add-on body kit ya. Ada beberapa yang baret sedikit. Reflektor utuh, sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah, hanya ada lecet-lecet sedikit. Tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang, bisa. Satu bumper, hitungannya satu panel. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya.
Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, lampu kabinnya juga masih aktif, karpet lantainya juga masih original, sangat baik sekali kondisinya. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 7,25 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban serep. Silar bagasi belakang ini utuh. Karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena cat bagasinya saja masih orisinil. Kemudian silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Ketebalan sama rata dengan belakang kanan. Masih 7 mm. Tapi memang sudah agak retak sampingnya ya. 7,29 sampai 30 mm. Masih tebal. Dan untuk fisiknya seperti ini ya. Ada beberapa memang retak di sampingnya. Pada waktu inspeksi juga saya jelaskan. Jika ingin diganti tadi yang saya jelaskan harganya 900.000 lah untuk ban GT Radial Safiro seperti ini. Bisa kami bantu jika ingin mau diganti. Kemudian untuk velg belakang kiri ada beberapa lecet. Jika ingin diperbaiki tadi yang saya jelaskan, satu velg 200.000 masuk ke spesialis velg. Dan untuk kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri ada beberapa yang lecet tapi baretnya itu baret halus ya. Tidak ada pecah parah. Masih ori 65,8 mikron. Pintu belakang kiri di bagian sela-sela pintu ada beberapa yang luka. Nah ini hitungannya satu panel jika ingin diperbaiki. Masih ori 65,6 mikron. Side scars kondisinya baik. Kemudian untuk karet balon pintu belakang kiri utuh. Karet pintunya utuh. Silar pintunya utuh. Dan untuk pintu depan kiri, untuk bagian pintu depan kiri memang ada beberapa yang luka. Jadi jika ingin mulus total paling kita cat ulang. Tapi catnya itu masih ori. Jadi kemungkinan owner lamanya mempertahankan cat orinya, tidak dicat ulang. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh. Karet pintunya utuh. Silar pintu utuh. Spion bagian kiri ada lecet di bagian ini. Mikasenya utuh. Untuk spion hitungannya satu panel ya kanan kiri. Fender depan kiri. Kondisi catnya baik, hanya ada baret halus seperti ini. Tapi ini dalam, tidak bisa dipoles juga. Jadi harus dicat ulang jika ingin mulus total. Emblem dual VVTi kanan kiri utuh di fender. Ketebalan catnya 66,4 mikron. Jadi masih full original mobil ini catnya. 0 spet. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2019. Masih bawaan dari pabrikannya. Bagian depan ini 8 mm. Jadi untuk ban depan sih kanan kiri layak dipakai. Belakang juga sebenarnya belum expired. Dan ketebalan masih baik. Hanya memang retak sedikit saja fisiknya. Jadi jika ingin diganti belakang kanan kiri. Depan tidak perlu. Velg depan kiri ada beberapa lecet juga sama. Jadi sekitar 3 titik lah untuk velg jika mau di repair masuk ke spesialis velg. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri masih tebal. Semua kampas rem layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Luar biasa mobil ini. Rata-rata semuanya masih ori catnya. 0 spet. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Jika pernah ada nyenggol, lecet, pastinya dicat ulang. Kita bisa lihat dari pilar-pilar, silar, kemudian apron. Semuanya utuh, tidak ada yang bekas di repair.
Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian kondisi saat ini karena catnya masih full original, ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Seperti di bagian bumper, di add-on over fender, kemudian di bagian pintu, samping kiri, spion. Saya hitung memang ada 5 titik. Jika mau diperbaiki 2.500.000. Semuanya dicat ulang, yang lecet-lecet masuk ke body repair. Repaint masuknya. Tapi di sini kemungkinan owner lamanya mempertahankan cat originalnya. Jadi tidak diperbaiki. Jika memang Pak Rahmat mau mempertahankan cat orinya, juga dilewat. Artinya lumayan juga, ini kan bukan PR fatal 2.500.000. Kemudian jika ingin diperbaiki juga kami ada tim body repair. Kami bisa bantu repaint yang lecet-lecet di keseliling bodi mobil ini. Bisa kami bereskan. Jadi tergantung pemesan. Kemudian poles ya ada beberapa jamur, baret halus. Itu masuknya di salon poles itu. Mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil besar SUV atau MPV di tukang salon langganan saya 700.000. Toyota All New Rush G tahun 2019 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder dual VVT-i. Tenaganya 104 PS, torsinya 13,9 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus standar normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sangat bagus sekali. Kemudian untuk radiator masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Ruang mesinnya juga mobil ini masih seperti baru. Ini ciri-ciri mobil kilometer rendah di bawah 50.000. Biasanya masih banyak marker-marker pabrikan di kepala bautnya seperti ini. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering. Kemudian untuk bagian gardan belakang juga kering. Di sini juga terlihat untuk seal krek as, semuanya masih pada kering. Di sini ada covernya, seal as roda, steering rack, semuanya kering ya. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan seal mobil ini masih sangat kering sekali. Ini bagian atas cover valve, dan untuk bagian gardan, gearbox semuanya kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 27.000. Selalu servis ke bengkel resmi. Terakhir saya lihat ganti oli berikutnya ada catatannya di kilometer 37.000. Untuk oli persneleng itu di 50.000 ya, jadi masih panjang. Untuk detail-detail penggantian minyak rem itu di kilometer 100.000 nanti. Ini hasil tes oli mesinnya. Masih normal, masih menunjukkan oke. Hanya yang minta waktunya diganti itu aki. Aki menggunakan 35 ampere, merek GS. Statusnya replace, battery health di 36%. Jadi waktunya diganti untuk aki. Tuker tambah bisa 950.000 lah untuk penggantian aki. Kemudian untuk kap mesin belum pernah dibuka. Kemudian sealernya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih ori, apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih ori, remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat dan masih bersih sekali. Kaca film juga bagian driver ini kondisinya masih baik, power window-nya, autonya aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang bagasi kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror, power retract tombolnya di sini. Bagian kanan
Power retract-nya aktif, electric mirror-nya juga aktif, power retract bagian kiri aktif, electric mirror-nya bagian kiri juga sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Hand grip juga model retract kondisinya utuh. Kemudian sun visor ada vanity mirror kondisinya utuh, lampu-lampu kabin semuanya aktif. Ada tempat kacamata, spion tengah sudah direct, keadaannya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Joknya juga masih ori fabric, kondisinya baik sekali, tidak ada yang cacat. Bagian driver juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat, bersih banget. Karpet lantainya juga masih ori. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Fuse box juga semuanya kondisinya baik, tidak ada lumpur. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada. Kemudian ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk kelistrikan mobil ini jelas bagus. Kemudian indikator juga tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, semuanya nyala ya. Kemudian airbag ABS, saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya, agak berat karena memang akinya sudah lemah, jadi waktunya diganti untuk akinya. Ketika mesin hidup, indikator semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 27.000 dan ini untuk setirnya masih seperti baru ya, tidak ada yang cacat sama sekali, masih kulit jeruk, masih kenceng. Kemudian pedal rem dan gas kopling juga tidak ada yang habis total. Mobil ini ada buku servisnya. Kilometer jelas original karena mobil ini masih tangan pertama. Kemudian Anda juga bisa menilai sendiri ya untuk kondisinya. Cat juga masih full ori, setir masih seperti baru, jelas kilometer mobil ini ori. Kemudian untuk power steering juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret. Kemudian air wipernya masih aktif, ngipasnya masih detail. Untuk karet wiper bagian belakang masih bagus, airnya juga masih hidup, ngipasnya masih detail, utuh. Kemudian ventilasi AC bagian kiri juga utuh, laci-laci masih pada bagus semua ya. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Lampu-lampu juga semuanya aktif. Head unit masih bawaannya. Kamera mundurnya juga masih aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Jika dapat di 26 derajat Celcius, tandanya masih dingin ya AC-nya ya. Dan saat ini pelan-pelan turun. Kita akan tunggu proses pengecekan AC seperti ini. Mobilnya tidak jalan. RPM di 900, sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada power outlet 12 volt. Dan ini tuas persnelengnya, manual 5 percepatan. Tuasnya ini juga enteng banget. Dan sudah kita test drive untuk kampas kopling, plat kopling masih pada bagus, masih pendek, masih galak. Parking brake mechanical dan masih pendek ya. Jadi tandanya kampas rem bagian belakang masih bagus. Di sini bisa dijadikan tempat penyimpanan dan kondisinya masih bagus. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat dan bersih ya. Bagian door trim belakang kiri juga sama, kondisinya bersih. Plafon bagian baris kedua ini juga kondisinya bersih, ventilasi utuh. AC belakang juga dingin. Jadi saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Langsung dapat di 26,2 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC belakangnya juga dingin. Hand grip bagian tengah, bagian belakang model retract, kondisinya semuanya utuh. Dan untuk jok baris kedua ini masih ori, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan ini surat-suratnya, pajaknya hidup bulan Mei 2025 panjang, dan untuk platnya 2029.
Untuk Jawa Barat biasanya di total di notis seperti ini ya. Misalnya habis bayar pajak 4 tahun, jadi di total di notis. Ini sepertinya habis bayar pajak 5 tahun, kemungkinan habis mati lama pajaknya. Untuk melihat pajak normal itu ada di aplikasi Sambara. Jadi dibuka aplikasinya, kemudian nopolnya dimasukkan. Saya cek pajaknya normal 4.500.000 untuk PKB-nya. Kemudian mobil ini masih tangan pertama dari baru, keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semuanya, faktur juga masih disimpan. Untuk jok baris ketiga juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim bagian kiri utuh, bagian kanan juga utuh. Plafon bagian baris ketiga juga kondisinya utuh dan bersih. Di Bekasi cuacanya mendung terus, jadi hujan terus. Mohon maaf jika videonya agak gelap ya. Mobil ini pembelian di harga 193 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan, perbaikan dan rapi-rapi mobil ini totalnya di 205 juta. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami untuk Toyota All New Rush G tahun 2019, update harga saat ini 195 sampai 205 juta. Dapat unitnya yang seperti ini. Kemudian mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga masih sangat rendah sekali. Jadi jelas mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar, bahkan minim sekali PR. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya sudah tinggi, mobilnya sering jalan juga banyak. Meskipun mobil umurnya baru 5 tahun juga banyak yang seperti itu kondisinya. Saya sudah ribuan inspeksi mobil. Yang seperti itu, yang banyak PR, kemudian yang kilometernya sangat tinggi, kita hindari. Jadi unit yang seperti inilah yang kita akan rekomendasikan kepada pemesan. Jadi semuanya kita transparan. Misalnya Anda bisa nawar dapat harga murah atau perbaikan beberapa model lewat, yang penting-penting saja, atau lagi rezeki dapat mobilnya kondisinya minim sekali PR. Yang seperti itu juga bisa terjadi. Kemudian dapat harga murah juga bisa terjadi karena mobil bekas kondisinya tidak akan sama rata. Kemudian harga mobil bekas juga berbeda-berbeda. Jadi tergantung rezeki. Kemungkinan jika lagi rezeki dapat unitnya minim sekali PR atau harganya dapat murah, ya mungkin 198 juga sudah all in berikut dengan jasa juga bisa terjadi. Jadi prosesnya seperti itu. Anda bisa menentukan sendiri budgetnya, Anda bisa memilih untuk rapi-rapihnya. Kami semuanya bisa bantu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, silakan Anda follow Instagram saya, nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk proses pesanan, pertama Anda silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda konfirmasi, nanti kita akan kirim format pesanannya. Selain kami terima pesanan mobil, kami juga bisa bantu rapi-rapi, kami juga bisa ada jasa inspeksi. Misalnya Anda punya target mobilnya sendiri, Anda mau beli mobil, ingin ditemani kita saja, kami dampingi, bisa ada jasa inspeksi. Silakan Anda WhatsApp di sini kontaknya. Selain itu juga kami ada unit ready di Cilegon. Anda bisa cek di video di profil YouTube kami. Di situ ada video unit ready. Barangkali Anda tertarik dengan unit ready, karena unit ready semuanya kita bangun, kami rapihkan, jadi sudah tinggal gas. Silakan dilihat di YouTube kami. Selain itu juga kami bisa bantu pasarkan unit Anda. Misalnya Anda punya mobil ingin dijual, kemudian kami pasarkan di channel ini, bisa. Ada prosedurnya juga, silakan Anda WhatsApp, nanti saya akan jelaskan prosedurnya.
Kemudian selain itu juga kami bisa bantu rapi-rapi unit Anda, bisa bantu modifikasi. Misalnya Anda punya mobil, mobilnya tidak mau dijual, hanya ingin dirapikan saja, atau mau di-upgrade atau mau dimodifikasi, kami juga bisa bantu. Silahkan Anda WhatsApp, nanti saya akan jelaskan syarat-syaratnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.